ini banyak penyakit-penyakit masyarakat seperti peredaran narkoba, pengguna narkoba banyak, judi. Judi sekarang ikan-ikan itu kan sangat kalau menurut saya pribadi, menurut kami setelah kami diskusi. Hari pikir-pikir Warisinggo lewat, generasi muda PWBS deklarasi dukungan Bu Iwan. Kai ini latar belakang nama ka dukung kaina Bang Iwan enda. Enda situhuna kami generasi muda PWBS cukup selektif. Bas dukungan enda. Labur kita kan Iwan Depari Budianto enda bagi Pak Iwan lah. Dia nak berstagi. Labur kita kene. Cuma kami pelajari Krina secara biografi, profil, bagaimana latar belakang mereka, track recordnya mereka, kayak Pak Budianto, menurut kami juga cukup baik, dikenal di masyarakat juga cukup baik, dan menurut kami dia tokoh yang patut untuk kami dukung begitu. Jadi menurut kami dari kelima paslon ini setelah kami pelajari semua, hanya di ide bukti Iwan Depari, Budianto Surwakti, perubahan itu ada. Kayak setuna generasi muda. Kami generasi muda PWBS ini, kebetulan saya adalah ketua 3 Persaudaraan Warga Brastagi dan sekitar. Ketua 3 yang membawahi anggota seumuran 30 sampai 40 tahun. Nah, jadi saya mewakili teman-teman di generasi muda PWBS dan ditunjuk memang sebagai jubir di generasi milenial. Nah, setelah kami berdiskusi beberapa kali dengan teman-teman generasi muda PWBS, akhirnya kami simpulkan kalau bukan sekarang kita membuat dukungan, kapan lagi? Ini kan sekarang pilkada, dan saat ini ada orang Brastagi, ada anak Brastagi yang menurut kami juga terbaik. Jadi Labu Architecten dia ini iya, bukan satu kota, bukan sebenarnya. Kalau kami sendiri, saya pribadi tidak pernah tidak pernah berkomunikasi dengan Iwan Depari, dengan Budianto, tidak pernah berkomunikasi. Tetapi kami pelajari melalui biografinya dia, kami ikutin biografinya, kami ikutin profilnya, latar belakangnya bagaimana gitu. Visi misinya itu yang paling penting. Visi misinya mempunyai kesamaan dengan visi misi kami begitu. Mungkin visi misi PWBS itu. Kalau untuk visi misi PWBS sendiri sebenarnya bagaimana cita-citanya lah. Iya, bagaimana masyarakat Tanah Karo ini khususnya di Brastagi makin sejahtera. Kita kan bisa melihat sekarang ini banyak penyakit-penyakit masyarakat seperti peredaran narkoba, pengguna narkoba banyak, judi. Judi sekarang ikan-ikan itu kan sangat kalau menurut saya pribadi, menurut kami setelah kami diskusi itu sangat merusak. Contohnya begini, kalau umpamanya ada tadi orang tua kita di sana pengen membeli obat untuk tanamannya. Tiba-tiba dia main ke warung, ada judi ikan-ikan. Iya kan? Ikan-ikan dia main di sana. Akhirnya habis uangnya, nggak jadi beli ini. Iya, tanamannya rusak. Tanamannya akhirnya kan nggak di panen. Tanamannya akhirnya tidak terpedulikan. Akhirnya ya nggak jadi atau gimana, nggak bagus kan gitu. Akhirnya menimbulkan apa? Keluarganya sengsara gitu. Dan satu lagi daya beli masyarakat tentu kan hancur-hancuran juga. Kayak ada nanti kedai kopi, dia nggak mempunyai ikan-ikan, akhirnya kan cunyi, orang ke ikan-ikan semua. Nah, kan kasihan juga mereka. Ada juga umpamanya tadi dia mau beli baju anaknya atau mau beli baju ini, yang punya toko pakaian itu kan akhirnya kan
ya dia juga kan secara ekonomi kan menurun juga gitu. Akhirnya semuanya kena imbasnya. Narkoba tadi Gitu. gimana, Pak? Ya sama, narkoba juga begitu. Narkoba ini, apalagi narkoba ini kan sangat merusak generasi Tanah Karo. Bisa-bisa ya generasinya habis gitu. Siapa lagi kan? Makanya ya sekarang kami hadir di sini untuk mendukung ide bukti dikarenakan menurut kami mereka ini akan konsisten, akan komit untuk memberantas judi narkoba, begitu. Nah, apalagi sekarang bisa kita lihat sektor pertanian kita. Sekarang harusnya kan itu ada peran pemerintah untuk menstabilkan harga. Setidak-tidaknya sosialisasi bagaimana caranya, apa jalan keluarnya agar harga hasil pertanian ini menjadi baik gitu. Jangan sampai kita kayak ini kuan-kuan orang Karo. Adi nuan nenda bagi judi. Itu kan harusnya nggak bisa begitu. Namanya orang bercocok tanam itu harusnya untung. Masa kita udah kerja beberapa bulan, ya kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah, sosialisasi bagus, kelolaannya bagus, ini pasti bagus. Tapi ini kan ada juga masalah infrastruktur ini. Wah, jalan menuju ke Brastagi itu rusak semua. Jadi orang-orang orang-orang sekitar Brastagi kalau itu menurut saya itu kan bagaimana sebenarnya pemimpinnya itu bersinergi dengan gubernur, pemerintah Pemprov, karena itu kan jalan Pemprov. Tapi ini jangan akhirnya bupati atau pemimpin daerah lepas tangan. Mentang-mentang ini jalan provinsi, mereka berkilah. Ini kan jalan provinsi dan yang bertanggung jawab di sini dan yang bertanggung jawab di sini adalah Pemprov. Kan apa sih bagi? Nah, tapi kendalanya di masyarakat ini. Jadi hasil pertanian jadi semuanya begitu. Ini kan harusnya diputus. Kalau umpamanya mengenai hasil pertanian, harusnya begini. Ini sekarang apa namanya? Banyak sekali bisa dibilang apa ya? Gap atau sirban jangna nih. Iya, maksudnya begini, harusnya dari petani langsung ke produsen gitu. Harusnya langsung ke sana. Itu dia bagaimana peran pemerintah membuat gap ini putus gitu. Jadi jangan terlalu banyak apa namanya itu ya, mafia lah, bisa dibilang mafia lah di sini. Itu yang harus itu yang harus diputus, rantai itu diputus. Bagaimana caranya petani ini langsung ke sana biar harganya juga baik gitu. Jadi sejauh ini PWBS ini udah memikirkan sampai ke situ ya berarti ya? Ya iya. Satu lagi kan perlu kita sampaikan di sektor pariwisata. Pariwisata kita kan tahu nih, apalagi kami di Brastagi, kita kan tahu pariwisata kita dahulu itu sangat baik. Banyak bule-bule berjalan artinya Brastagi itu sangat menarik dulu. Iya, tertata rapi, bersih. Bahkan jadi ikon. Dari ikon Tanah Karo, Brastagi. Sekarang gimana? Bahkan pernah kayak gini tuh, kalau kita lagi di Jepang, kita sebut Sumatera Utara, yang diingat orang itu kota Brastagi, Gundaling. Iya. Tapi sekarang coba, apa yang menarik di Brastagi? Nggak ada yang menarik di Brastagi. Apa yang menarik? Satu cuman yang menarik, cuacanya dingin. Cuman itu. Jadi apa yang menarik? Nggak ada. Terus ya itu yang membuat kemudian wisatawan mancanegara gimana? Akhirnya pikir-pikir untuk datang ke Brastagi. Kalau dulu kan banyak orang bule-bule itu di jalan itu. Tapi kan gini tuh, ini kan PWBS ini kan istilahnya ada kata-kata Brastagi di sini. Ya. Ini yang di luar Brastagi gimana? Untuk yang ini kan sebenarnya Brastagi ini kan ikon. Kita kan sepakat Brastagi ini ikon. Brastagi ini kami dari generasi muda PWBS ini menginginkan Brastagi ini betul-betul menjadi ikon dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, menginspirasi yang lain supaya kuta-kuta yang lain juga terinspirasi dengan adanya Brastagi ini, begitu. Sekarang kalau umpama ini kan kita terus-menerus membenahi
bagaimana caranya Brastagi ini dapat baik. Kami dulu pernah dari PWBS juga beberapa kali membuat aksi-aksi nyata kami gitu, dan bekerja sama dengan Brastagi Keren. Dulu di Brastagi Keren juga kami membuat beberapa aksi-aksi nyata, penggalangan dana, donatur banyak, sambutan masyarakat juga baik. Jadi bukan karena pemilihan bupati ini aja kan? Bukan, kami dari awal juga sudah berbuat ke Brastagi, gitu. Dan ya ini saatnya perubahan itu ada. Kalau umpamanya kita masih kayak sekarang, kita nggak bakalan pernah maju-maju. Kalau kami merasa saat ini Brastagi adalah mundur, Brastagi mundur pada saat ini. Nah, Harapan kami, dengan adanya dukungan kami, generasi muda PWBS, para pemuda-pemuda, generasi muda yang ada di Brastagi, kami ajak nih. semua bersama-sama untuk memilih Iwan Depari dan Budianto ini demi masa depan kita bersama. Dari generasi muda PWBS mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan perubahan di Tanah Karo, bukan hanya di Brastagi, semuanya masyarakat Karo. Ayo sama-sama kita dengan hati nurani, kita pikir dengan jernih, kita pikir bagaimana keadaan kita nanti 5 tahun ke depan. Kita lihat biografinya, kita lihat ya pakai hati nurani lah.